hampir kan saya sering tuh dari Kabar Bazar tuh sering. Jadi saya merasakan ternyata gini. Suasana di tanya-tanya tuh. Boleh Seneng, diminum dulu airnya. seneng. Aduh. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, C123 alhamdulillah. 123. Udah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya bersama Muzai TV lagi. Sekarang kita mau ngebahas dulu ya, story-nya dia tuh kayak gimana sih? Apa kabar Mubarok? Alhamdulillah baik. Kabar Jona gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi Mubarok ini adalah seorang bekerja di mana Mubarok? Bisnis ya. Bisnis di PT BES. Di mana? PT BES. PT BES. Yang apa itu BES? bidang Bandung Eko Sinergi Teknologi. Meneliti bidang pertanian, pupuk, obat herba dan sebagainya. Di situ ya. Boleh nggak kamu ceritain tentang kamu saat ini? Tentang apa? Tentang kehidupan. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sama Allah sebab kehidupan saya hari demi hari, waktu demi waktu sampai sekarang itu sangat merasakan betul nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sangat banyak sekali dan saya belum bisa mensyukuri sebenarnya Nikmatnya karena sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan, tapi saya jarang bersyukur. Makanya saya pengen berusaha setiap apa-apa yang dikasih bersyukur. Saya ketemu sama Joana nih sekarang nih, saya syukuri. Saya bersyukur. Ketika saya bersyukur, saya akan ditambah nikmat baru. Bukan menambah menambah nikmat, tapi memberikan nikmat baru sebenarnya sama Allah. Ketika kita bersyukur dan mengucap alhamdulillah, saya bersyukur sekali di dalam hidup ini yang sangat Allah berikan sekali banyak nikmatan. Intinya itu saya masih berusaha untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari hal terkecil pun saya akan berusaha untuk bersyukur pokoknya. Kalau Mubarok itu sibuk sekarang apa sih kesibukannya? Saya sekarang selain mengajar, saya juga sibuk di dalam berusaha membangkitkan ekonomi Indonesia, membangkitkan pertanian Indonesia, membangkitkan usaha-usaha bagi lapisan masyarakat, bagian lapisan bawah dan yang tengah dan juga yang atasnya. Saya berusaha membangkitkan kehidupan ekonomi bangsa juga. Indonesia, terutama itu. Oke. Kalau untuk sekarang prioritas kamu tuh apa sih, Rok? Saya sekarang yang tadi saya sebutkan, prioritas utama yang pertama itu bersyukur, dan yang keduanya saya pengen benar-benar berusaha di sisa umur saya ini membangkitkan, karena ketika kita membangkitkan perekonomian, ketika kita bisa membangkitkan kehidupan orang-orang, tapi diri saya dulu, maka itu bisa membawa kita menarik kepada kesuksesan. Bangkit dari segi keterpurukan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari segala macam hal-hal yang kita tidak bangkit. Kenapa saya sangat senang dengan kata bangkit ini? Karena emang ketika saya mendengar yang sesuatu bilang, wah bangkit itu ternyata semangat, bangkit itu ternyata membawa perubahan. Gitu. Jadi prinsip saya untuk bagaimana saya membangkitkan diri sendiri supaya lebih baik dan bisa di seumur ini bermanfaat bagi lebih bermanfaat lagi ya. Kalau di usia kamu yang sekarang, apa sih harapan kamu untuk kedepannya, Rok? Harapan saya usia sekarang saya 26. Harapan saya kedepannya mudah-mudahan sisa usia ini saya bisa membahagiakan lah, bisa membahagiakan orang-orang tercinta saya, tersayang saya, orang-orang terdekat ya. Ya, orang tua saya, istri saya, ya, sahabat-sahabat saya, saudara saya kan. Saya pengen membahagiakan mereka. Ketika saya fokus membahagiakan mereka, ya udah, kebahagiaan gitu otomatis. Jangan kita pengen dibahagiain, sebenarnya kita bahagiain orang lain.
Berarti nanti orang lain juga akan membahagiakan kepada kita. Allah akan membahagiakan kita. Allah yang akan membalasnya ya. Saya nggak butuh balasan orang lain. Tapi Allah yang akan membalasnya pasti, sendiri. Itu. Lalu untuk hobi kamu sekarang apa sih, Rob? Hobi saya sekarang saya sebenarnya senang sekali ketika saya bisa istilahnya berselancar di media sosial. Kenapa? Karena dari dulu ya, dari kecil saya jujur sama Juanda, dari kecil emang udah seneng kayak ngomong, seneng kayak bikin hal-hal yang interaksi gitu. Saya seneng, makanya saya sekarang ya kayak gini ngevlog, tapi ngevlognya bukan podcast, hanya seperti kegiatan-kegiatan terus channel salawat. Senang saya kayak gitu, chit-chat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu hobi saya, senang sekali. Berarti itu dari kecil, dari usia berapa, Rob? SMP kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. SD mah belum suka ngomong ya? Ada, tapi nggak seintens SMP gitu. Baru ngehnya tuh. Baru ngehnya SMP kelas 1 gitu. Baru ngeh tuh saya. Kalau dulu mubaroknya SMP-nya di mana sih? Cianjur. SMP Cianjur. Kelas 3 pindah ya ke Sadang. Ketemu sama Juanda. Oke. Kalau makanan favorit kamu apa sih, Rob? Favorit? Makanan. Nasi liwet. Nasi liwet? Nasi liwet. Terus apa lagi? Kebab? Bukan kebab, apa namanya itu? Kebuli. Nasi kebuli. Tahu? Nasi lemak suka nggak? Jarang. Oh, jarang. Itu sih, nasi liwet sama nasi kebuli. Liwet, kebuli. Kenapa saya kalau makanannya liwet? Apa? Itu kan nasinya. Nah, kan kadang sama ada ada ayam. Sama ada daging domba, sapi, macam-macam gitu. Joanna tahu nggak? Saya tadi sempat bocor nih. Hewan apa nih? Saya pengen sebentar nanya, hewan-hewan apa yang saat hidupnya namanya satu? Apa? Tapi pas mati dia namanya banyak. Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu guys. Hewan-hewan apa yang pas hidupnya namanya cuma satu, tapi pas matinya namanya banyak? Apa? Ayam. Kok ayam? Pas hidup namanya ayam. Pas mati ayam geprek, ayam penyet. Ayam serundeng. Jadi udah digoreng ya. Oke, kalau buat minuman apa, Rock, sekarang? Itu minumannya. Favoritnya apa? Air putih lah. Air putih. Karena air putih itu bagus untuk memperlancar pencernaan ya. Yang pertama itu, yang keduanya. Kalau yang soda-soda itu buruk guys buat pencernaan kita, bisa membahayakan, apalagi buat minuman keras ya. Kan kata Ronaldo juga. Ini juga yang paling bagus kalau habis olahraga. Tapi ini dingin ya. Bagusnya yang biasa, paling yang sedang ya. Yang sedang. Oke. Ada nggak sih sosok yang kamu idolakan? Banyak. Salah satunya Maher Zain suka. Itu saya senang dari segi syiarnya, seninya, dari memuji Nabi Muhammad. Saya senang sekali sosok yang diidolakan sama saya. Dari kalangan motivator juga ada, Mas Ipo. Itu kenapa saya idola beliau? Salah satunya beliau, saya tuh orang yang nggak suka baca buku. Kenapa? Dari kecil gak suka baca buku? Gak suka baca buku. Paling gak Tapi suka. Kan kebanyakan banyak orang suka yang baca buku, ada yang enggak gitu ya. Saya paling gak suka baca buku. Sukanya apa? Ketika saya baca buku Mas Ipo tentang 7 keajaiban rezeki, saya baca, baru di sana saya suka buku. Senang banget buku. Karena buku pertama yang saya senang buku itu. Dari teman saya tuh namanya Erlangga, sekarang di Jepang deh. Di Jepang, dia ngasih, ini channel buku bagus. Apa? Saya baca. Kok gini ya, menarik. Jadi dia mengupas 7 keajaiban rezeki. Oh, mengupas 7 keajaiban rezeki. Itu judulnya ya? Itu pertama buku yang paling saya senang demenin. Di sana titik awal saya seneng baca buku yang lain. Yang kamu sukain apa? Apanya bukunya? Dari buku itu. Jadi dia mengupas tentang bidadari. Bidadari? Ya, 2 bidadari. Tapi kan 7 keajaiban rezeki. Ketika kita bisa membahagiakan 2 bidadari ini, kunci rezeki kita akan terbuka. Siapa pertama? Bidadari pertama? Ibu. Yang kedua? Istri. Ketika mereka senang, Allah akan senang. Dari siapa itu tadi pengarangnya, penulisnya? Mas Ipo Sentosa. Bestseller. 7 keajaiban rezeki. Keren banget, saya baca buku itu, kebuka. Itu dari siapa itu kamu dapat bukunya? Dari teman saya pesantren namanya Erlangga. Sekarang dia di Jepang. Sekarang ada di Jepang? Berkat salah satunya baca buku itu, pemikiran dia, motivasinya jadi keren. Itu kamu dapat dari pesantren?